Selamat pagi Sobat Peta dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Freddy. Hari ini kita akan mereview salah satu rumah yang berada di kawasan Jalan Makmur yang di dekat Jalan Adam Malik. Tepatnya di Villa Makmur Indah. Nah, seperti sobat bisa lihat, ini kondisi di komplek ini sangat ramai ya. Dan di sini juga terbilang komplek yang sangat bagus dan penghijauannya sangat bagus. Nah, rumah yang akan kita review ini adalah rumah yang berada di posisi pojok ya. Jadi ini salah satu nilai lebih kalau kita mereview rumah yang berada di posisi pojok. Jadi di sini kita di bagian sebelah kanan rumah ini juga masih terdapat tempat di mana pemilik bisa menyalurkan hobi berkebun ya. Di sini kita lihat ini tanaman-tanaman yang memang ditanam, dan ini bagus juga ya untuk kondisi di komplek, ikut membantu penghijauan di dalam komplek. Nah, jadi rumah ini lokasinya sangat strategis. Kenapa? Karena ini Jalan Adam Malik, Jalan Makmur ini terletak di inti kota. Di sini sangat dekat dengan berbagai tempat lokasi, semisalnya kita cerita pusat perbelanjaan. Di sini kalau misalnya kita ke Plaza Medan Fair itu sangat dekat. Kemudian di sini juga kawasan yang gampang kita mencari kuliner. Dan kalau kita agak sedikit ke Jalan Sekip, di situ juga terdapat Universitas Prima Indonesia, salah satu universitas yang sangat terkenal di Kota Medan. Dan di sini juga kalau misalnya kita mau ke inti kota ya, misalnya kita mau ke Sun Plaza atau ke Center Point dan berbagai lokasi inti kota, ini sangat dekat. Paling semuanya hanya bisa dijangkau 5-10 menit kita sudah nyampe di lokasi inti kota. Jadi kesimpulannya untuk lokasi ini sangat-sangat super strategis. Dan komplek ini sangat aman ya. Jadi kalau kita lihat portal utama untuk masuk ke komplek ini dijaga 24 jam oleh security, dan juga di sini terdapat CCTV juga. Jadi sangat-sangat aman dan ramai dihuni. Oke, kita akan langsung saja masuk ke dalam rumah. Mari Sobat Peta. Nah, begitu kita masuk dari pagar, kita akan mendapati satu tempat di depan. Ini bisa digunakan sebagai garasi mobil ya. Jadi ini sudah dipasang kanopi juga. Jadi aman kalau misalnya dari hujan, kalau misalnya mobil sudah masuk sudah aman. Dan ini cukup lebar, ini luasnya kurang lebih adalah 5 kali 5 meter ya untuk kawasan di garasi depan ini. Dan di sini juga udaranya sangat enak ya. Kalau di pagi hari kita keluar rumah atau di sore hari kita sambil berkebun, ini suasananya sangat enak. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian dalam rumah. Baiklah, kita sudah sampai ke dalam rumah. Begitu kita memasuki pintu utama, kita akan mendapati satu ruangan di bagian depan. Ini bisa dibilang sebagai ruang bersantai atau ruang untuk tamu juga ya, karena di sini juga terdapat satu set sofa. Jadi suasananya cukup nyaman untuk kita ngobrol-ngobrol, dan di sini juga wallpapernya bernuansa elegan ya. Jadi kesannya di sini adalah minimalis tapi elegan. Ya, ini suasana di ruangan pertama di rumah ini. Nah, setelah itu ketika kita mau masuk ke bagian selanjutnya, ini ada sedikit anak tangga ya. Nah, kita akan masuk ke ini, boleh dibilang adalah ruang makan sekaligus ruang keluarga. Dan di sini suasananya memang cukup lebar, jadi lebih lebar daripada ruangan yang di pertama ini. Dan di sini juga nanti di bagian ujung sana kita bisa langsung dapat bagian dapur. Nah, yang menarik di sini adalah di sini dari pemilik lama itu hanya memberikan beberapa furniture di sini ya. Makanya di sini kesannya lega dan enak saja ya. Kalau saya pribadi, saya suka dengan suasana yang tidak terlalu padat ya di sini ya. Dan di sini juga ada kaca di lemari yang kita bisa gunakan untuk berkaca, atau semisalnya kita selesai dari kamar mandi, kita bisa sambil melihat-lihat dan berkaca, rias-rias dan sebagainya yang standar ya. Nah, kemudian kalau kita sedikit ke belakang, nah kita akan langsung dapetin di sebelah kiri saya ini ada kamar mandi. Jadi di lantai pertama ini ada satu kamar mandi yang menggunakan posisi di bawah tangga. Jadi sangat hemat tempat dan tidak memakan tempat yang lain. Nah, kemudian kalau kita sedikit ke belakang, kita akan dapatin di sini adalah dapur ya. Nah, rumah ini tidak memiliki pintu belakang, jadi langsung di bagian belakang ini ada space yang kurang lebih adalah sekitar 1,5 meter dikali lebarnya adalah 4,8 meter. Di sini adalah dapur.
Jadi bisa dibilang di sini juga dapurnya masih sangat terawat ya. Semua furniture-nya juga masih sangat bagus. Dan di sini sudah sudah bisa lah ya kita katakan untuk rumah dapurnya dapur standar. Jadi kita udah bisa langsung pakai juga. Mungkin kurang lebih seperti itu ya yang ada di lantai 1. Dan yang saya suka juga kalau kita melihat secara keseluruhan di lantai 1 ini suasananya memang sangat nyaman, homey ya. Kalau saya bilang ini rumah yang sangat homey gitu loh. Jadi kesannya kalau kita masuk ke dalam rumah ini memang kita sudah sampai ke rumah. Jadi kita benar-benar bisa melepaskan pikiran kita terhadap yang lain-lain. Kita udah benar-benar nyampe rumah, kita bisa santai. Ya, demikian untuk di lantai 1. Kita akan segera naik ke lantai 2. Baiklah, kita sudah sampai di lantai kedua dari bagian rumah ini. Begitu kita sampai di lantai 2, kita bisa lihat juga di sini ornamen-ornamen furniture-nya memang menggunakan kayu juga. Dan ini satu set semua ya, Sobat Peta ya. Jadi di sini menariknya ini seperti pilar ya. Tapi ini serbaguna karena memang lemarinya bisa untuk menaruh barang. Jadi di lantai 2 ini ada satu, kemudian nanti di paling ujung sana juga akan ada satu lagi modelnya mirip-mirip model pilar, tapi adalah lemari. Jadi memanfaatkan sudut-sudut ruangan dan ini bisa dijadikan sekaligus sebagai sekat ya. Jadi pemilik rumah yang sekarang ini memang sangat peduli dengan konsep-konsep seperti ini. Nah, kemudian di sini juga sama ya. Di sini partisinya juga menggunakan ornamen yang kurang lebih cita rasa kayu juga, tapi dipadukan dengan kaca ya, sehingga terkesan mewah dan elegan. Nah, begitu tadi kita naik di sebelah kanan, kita akan dapat satu ruangan yang tidak terlalu lebar. Ini kurang lebih sekitar 2 meter kali lebar rumah ya, kurang lebih 4,8 atau 5 meter. Nah, dan nanti kita akan langsung masuk ke master room yang ada di lantai 2 ini. Yuk kita langsung masuk ke master room. Nah, ini master room yang ada di rumah ini sangat-sangat lebar ya, sangat luas. Ini ukurannya kurang lebih adalah 7 kali 5 meter. Dan di sini seperti biasa, kembali dari pemilik juga menggunakan di sini ornamen furniture-nya satu set semua ya. Kalau kita lihat ini semuanya menggunakan konsep yang kurang lebih sama. Jadi satu rumah ini dikonsep ini ditempa semua ya, Sobat Peta ya. Jadi di sini sama juga lemarinya serbaguna, bisa digunakan. Dan bisa jadi sekat juga ya, supaya ketika kita masuk ke dalam kamar, itu kita bisa memasuki area yang lebih private. Nah, sebenarnya area ini dulunya dipakai untuk sebagai tempat tidur utama ya. Dan menariknya lagi di kamar utama ini terdapat balkon. Nah, balkon ini sangat penting ya. Kalau saya pribadi ketika melihat rumah yang ada balkon ini satu nilai plus. Kenapa? Karena kan ini bisa memastikan aliran udara segar dan istilahnya, coba kita lihat keluar ya. Oke. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai tempat untuk bersantai juga di pagi hari atau di sore hari. Suasana di komplek ini sangat nyaman ya, sangat ramai dihuni dan boleh dibilang sangat asri ya. Dan kebetulan lokasi rumah ini ada di posisi pojok atau rumah hook ya. Jadi di sini kita bisa dapat view yang cukup banyak ya. Kita bisa dilihat dari sisi kiri, kanan, depan. Suasana kompleknya begitu hidup. Jadi sangat patut untuk dipertimbangkan untuk mencari satu suasana komplek yang ramai dan suasana hidup. Oke. Nah, jadi di sini seperti biasa ya, ada selain tadi ada balkon, di sini juga terdapat jendela. Jadi kalau tadi Sobat Peta perhatikan, memang semua tirai yang ada di rumah ini konsepnya juga kurang lebih sama. Jadi furniture-nya satu set, tirai-tirainya juga satu set. Jadi semuanya itu memanfaatkan karena posisi pojok ada dua sisi, jadi jendelanya di rumah ini sangat banyak. Jadi ini sangat bagus, sirkulasi udara di rumah ini sangat bagus. Begitu juga pencahayaan dari rumah ini sangat bagus karena posisinya ada di lokasi pojok. Jadi ini satu nilai plus yang sangat perlu Sobat Peta pertimbangkan ketika kita cerita rumah yang berada di posisi pojok. Mungkin kira-kira itu saja untuk di kamar utama. Kita akan lanjut review kita ke bagian lain dari rumah ini. Nah, tadi selain kamar utama, kita kalau ke sebelah kirinya itu kita akan dapati satu kamar mandi yang berada di bagian pojok. Jadi di samping tangga tepatnya, sehingga ini kamar mandi ini tidak mengganggu pemandangan yang ada di lantai kedua ini. Dan di sini kamar mandinya standar ya, sudah
sudah ada kloset dan juga ada wastafel. Ya, jadi bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan di sini seperti yang tadi kita lihat, memang ini ornamen yang di pojok ini juga menggunakan rak penyimpanan juga. Jadi rumah ini meskipun tampak tidak rame ya, tapi sebenarnya tempat penyimpanannya begitu banyak. Jadi sangat-sangat bagus sehingga rumahnya tidak kelihatan terlalu padat, tapi banyak tempat-tempat penyimpanan yang bisa kita manfaatkan di rumah ini. Dan tepat di sini kita lihat, di sini juga posisi pojok, di sini juga kita masih dapat pencahayaan bagus dan kita bisa dapat udara segar dari lantai 2 ini juga. Jadi banyak sekali daerah untuk sirkulasi udara. Ini bagus sekali untuk rumah. Jadi secara kesehatan itu sangat bagus. Mungkin itu saja untuk di lantai 2, kita akan lanjutkan ke lantai 3. Nah, kita sudah sampai di lantai ketiga dari bagian rumah ini. Nah, jadi begitu kita sampai ke lantai 3, di sebelah kanan ini kita akan mendapati 2 buah kamar ya. Mari kita lihat. Nah, jadi kamar yang paling ujung di lantai ketiga ini adalah kamar yang sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak. Karena di sini sudah kelihatan ya ornamennya juga, wallpapernya menggunakan wallpaper anak-anak ya. Dan di sini menariknya di kamar lantai ketiga ini juga dilengkapi dengan balkoni juga ya. Jadi kurang lebih seperti di kamar utama, ini ada balkon juga. Nah, kalau yang di kamar ketiga ini pemandangannya lebih keren lagi ya, karena kita melihatnya dari benar-benar top view. Kelihatan kita berada bisa melihat dengan sangat jelas seluruh kondisi di dalam komplek ini. Kelihatan sekali ya, jadi bagus sekali. Ini komplek yang termasuk sangat luas ya di daerah Jalan Makmur ini. Jadi satu nilai plus ketika kita pilih komplek yang ramai dan aman ya. Oke. Jadi kalau untuk kamar di lantai 3 ini juga sama, sudah dilengkapi juga dengan jendela. Jadi sirkulasi di kamar ini sangat bagus ya. Untuk anak-anak berarti ini jauh lebih sehat ya. Oke, kurang lebih di kamar ini seperti itu. Dan setiap kamar juga sudah dilengkapi dengan air conditioner ya. Bahkan di kamar ini ada 2 AC ya. Mungkin karena lokasinya yang berdekatan dengan balkon, sehingga mungkin pada siang hari mungkin kondisinya butuh AC yang lebih banyak. Nah, satu lagi kamarnya pas di sebelah dari kamar yang utama di lantai 3 ini adalah satu kamar yang secara ukuran juga cukup besar. Cuma mungkin di sini bedanya adalah di sini tidak terdapat jendela, ya kan? Tapi tetap ini kamar yang oke juga untuk digunakan, ya, karena cukup luas dan sudah dilengkapi juga dengan air conditioner. Nah, yang menarik di sini kita di lantai 3 juga kembali kita mendapati ada bagian lemari dan rak penyimpanan yang kurang lebih memang konsepnya sama ya. Jadi satu rumah ini memang semuanya menggunakan konsep furniture yang kurang lebih sama dengan tekstur kayu. Dan di sini menariknya sudah ada kaca blok di bagian di sini. Jadi ini sangat cocok bisa digunakan sebagai tempat untuk belajar ya. Jadi kamar ketiga ini kamar untuk anak-anak. Nah, ini bisa dipakai untuk belajar. Apalagi sekarang ya dengan kondisi pandemi kan istilahnya kan work from home dan learn from home ya. Jadi ini sangat-sangat recommended. Jadi di sini pencahayaan juga bagus. Jadi anak-anak juga bisa fokus belajar di depan komputer atau di depan laptop. Ya, jadi ini satu nilai plus mengingat kondisi pandemi sekarang ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita ke ujung lagi, ini mirip seperti di lantai kedua, di paling ujung ini akan ada satu kamar mandi tepat di sebelah tangga. Jadi lagi-lagi ini sangat hemat tempat. Dan di sini mungkin Sobat Peta lihat ada tempat untuk menyetrika ya. Jadi biasanya memang lokasi pojok ini menjadi lokasi di mana asisten rumah tangga menyetrika dan merapikan pakaian-pakaian. Karena nanti sebentar lagi kita akan naik ke lantai terakhir di bagian rumah ini, itu adalah bagian jemuran. Jadi setelah jemuran diambil, di sini asisten rumah tangga dengan gampang bisa merapikan dan menyetrika. Setelah itu baru disimpan ke kamar masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi ya, nah ini menarik, ini sama lagi, jadi konsep jendelanya dengan tirainya juga mirip-mirip ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumah ini, kita benar-benar merasa seperti rumah yang begitu nyaman, karena setiap lantai itu kurang lebih konsepnya sama gitu ya.
Oke, mungkin itu saja untuk di lantai ketiga. Kita akan langsung lanjutkan ke lantai selanjutnya. Mari kita naik. Baiklah, kita sudah sampai di lantai keempat di rumah ini. Nah, begitu kita naik ke lantai 4, di sebelah kiri kita akan dapati satu tempat ya. Ini sebenarnya bisa digunakan sebagai mungkin tempat penyimpanan sementara ya, seperti gudang, tapi semi-semi gudang ya. Dan di sini ada satu kamar sebenarnya. Nah, ini juga sama. Jadi sebenarnya kamar ini juga multifungsi ya, bisa digunakan sebagai kamar untuk asisten rumah tangga, atau kalau memang tidak ada asisten rumah tangga yang tinggal di rumah ini, kita bisa gunakan untuk gudang penyimpanan yang lebih aman, karena kan di sini ada pintu, kita bisa tutup ya. Dan di sini juga lagi-lagi ini ada jendela, jadi memang format konsep rumah ini begitu kita naik tangga kita dapat pencahayaan yang bagus. Ya, ini satu nilai plus ya. Jadi kita naik ke sini kalau siang hari kita nggak usah menggunakan menghidupkan lampu ya. Jadi bisa lebih hemat listrik juga karena secara pencahayaan sangat bagus dan aliran udara juga sangat bagus. Nah, kita akan masuk ke bagian terakhir dari rumah ini adalah di bagian luar di lantai 4 ini. Kita akan dapatin satu area di sini yang cukup lebar ya, jadi kurang lebih setengah dari rumah ini. Ini adalah daerah untuk kita menjemur pakaian. Dan sebenarnya di sini selain menjemur pakaian, space-nya masih cukup besar, cukup luas. Di sini juga dapat pencahayaan yang bagus. Jadi bagi sobat peta yang mungkin hobi berkebun, ini sangat-sangat bagus, recommended untuk menyalurkan hobi ya. Jadi kalau kita lihat sekarang di sosial media ramai orang hidroponik dan sebagainya, ini sangat-sangat bagus. Dan bukan di sini saja, ini di bagian paling atas juga ada satu tempat lagi. Sebenarnya untuk peletakan tangki air dan parabola. Tapi zaman sekarang mungkin parabola sudah jarang digunakan, jadi sebenarnya space-nya masih ada cukup luas, itu bisa dimaksimalkan lagi untuk berkebun juga. Jadi dari sini juga kita bisa dapat satu suasana yang berbeda mungkin di rumah ini ketika kita jadikannya sebagai penghijauan di dalam rumah kita sendiri. Ya, ini satu nilai plus juga, dan di sini sudah bagian jemurannya juga sudah menggunakan satu rolling gini ya. Ini bisa langsung digunakan juga, satu nilai plus juga bagi sobat peta yang memilih rumah ini. Dan di sini kita lihat ada kipas-kipas AC, ini dipulkannya di lantai keempat ini supaya tidak mengganggu pemandangan juga. Kira-kira mungkin seperti itu ya untuk review rumah kali ini. Kita akan langsung masuk ke bagian kesimpulan. Baiklah, kita sudah sampai di kesimpulan untuk review rumah kita hari ini di Villa Mamorinda. Jadi kesimpulannya ini adalah rumah 4 tingkat. Luasnya adalah untuk luas tanah sendiri adalah sekitar 5 kali 20 meter. Dan untuk luas bangunannya sendiri adalah sekitar 5 kali 15 meter. Nah, untuk rumah ini terdapat 4 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi. Dan di bagian paling atas itu juga masih terdapat tempat untuk jemuran dan tangki air. Nah, rumah ini adalah rumah siap huni yang bisa Anda langsung tempati. Jadi kalau bagi sobat peta yang memang mencari rumah yang bagus, yang bisa langsung angkat koper dan bisa langsung tinggal, ini adalah rumah yang sangat-sangat direkomendasikan. Dan ini adalah rumah yang berada di posisi pojok. Jadi kita sama-sama tahu rumah di posisi pojok itu memiliki beberapa kelebihan seperti dari segi pencahayaan dan aliran udara. Jadi sangat bagus, apalagi kalau sobat peta memang tinggal di rumah ini bersama orang tua dan anak-anak. Ini rumah yang sangat-sangat direkomendasikan. Dan satu lagi yang paling penting adalah kondisi di komplek ini sangat ramai. Ini menjadi satu nilai plus dan dari segi keamanan sangat bagus. Demikianlah review rumah kita hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Peta Rumah. Sampai ketemu lagi di review kita selanjutnya.